Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Apakah Nak Julia sudah nyaman dengan posisi duduknya? Nyaman nih, Bu. Oke, sebelum kita mulai Ibu mau bertanya, apakah sudah bikin sarapan? Sudah nih, Bu. Sudah? Ya. Oke, bagus sekali ya. Kalau sudah sarapan itu pikiran juga menjadi lebih segar. Ibu sekarang mau bertanya, bagaimana perasaan tak hari ini? Apakah ada sedikit rasa nervous untuk datang ke ruangannya Ibu? Iya, Bu. Sebenarnya kan karena tuh baru pertama Kak datang di sini di ruang BK, baru pertama Kak juga namanya yang konseling, Bu. Baru nggak tahu nanti apa mesti bilang. Oke, hal itu sangat wajar ya Nak Julia. Bahkan orang dewasa pun jika ingin menceritakan masalahnya kepada orang lain juga akan merasakan nervous. Itu tak bukan tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian karena sudah mungkin berani datang ke ruangan ini. Dalam hal ini Ibu ingin memberitahu bahwa di sini tidak ada yang salah, di sini juga tidak ada yang menghakimi, dan yang ketiga itu di sini tuh Julia akan didengarkan dengan baik. Iya, Bu. Ibu, terima kasih. Ya, oke. Nah, sekarang mungkin Nak Julia sudah mengenal Ibu kan? Di sini dalam proses konseling ini juga nanti Ibu ingin meminta waktu tak selama kurang lebih 30 menit ya. Dan Ibu sekarang mau bertanya, apakah Nak Julia ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Mau Kak bertanya mengenai masalah aku nanti, Bu. Nanti diceritakan Kak ke orang-orang atau gimana, Bu? Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Di sini Ibu senang kamu tanyakan soal itu, yang artinya kamu peduli dengan privasimu sendiri. Jadi begini, semua yang Nak Julia ceritakan sifatnya itu rahasia. Ibu tidak akan menceritakannya ke siapapun, tidak ke guru, tidak ke teman, bahkan tidak ke orang tua sekalipun, tanpa sepengetahuan tak, persetujuan tak terlebih dahulu. Oke? Tetapi juga kalau misal ada situasi yang mengancam keselamatannya Nak Julia dan itu mengharuskan Ibu untuk menceritakan ke pihak lain, itu Ibu akan menceritakannya. Tetapi di luar dari itu Ibu tidak akan menceritakannya ke orang lain, hanya kita berdua saja yang tahu. Oke? Bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, bagus sekali ya. Nah, tujuan kita bicara tentang hari ini itu bukan untuk menilai atau menyalahkan siapapun ya. Bukan untuk menilai Nak Julia, bukan menilai orang lain, tapi tujuannya adalah supaya kita bisa memahami apa yang Nak Julia rasakan dan Nak Julia alami. Kemudian kita bersama-sama mencari cara yang bisa membantu Nak Julia merasa lebih baik. Ini bukan sesi ujian ya, tetapi ini sesi berbagi. Oke? Oke, Bu. Oke, sekarang Ibu mau mulai dengan pertanyaan yang sampai dulu ya. Akhir-akhir ini di sekolah bagaimana perasaan tak? Coba ceritakan saja apa yang dirasakan. Sejujurnya saya sering merasa nggak nyaman, Bu, di sekolah. Bukan karena nggak suka Kak ke sekolah, tapi kayak sering merasa nggak pada tempatnya, Bu. Tidak pada tempatnya, bisa diceritakan lebih lanjut maksudnya seperti apa? Kayak begini, Bu. Waktu diskusi kelompok tuh saya kayak cuma duduk tuh aja, Bu. Sedangkan teman-temanku yang lain itu kayak pada aktif. Nah, sebenarnya itu saya ada ide, Bu. Cuma saya kayak takut mengungkapkan, takut kayak salah nanti dianggap, takut kayak juga dianggap bodoh, Bu, atas pernyataanku yang keluar begitu, Bu. Oh iya, jadi kamu sebenarnya punya pendapat, tapi ada
yang menahan untuk mengungkapkannya. Hal itu berat sekali ya nak, menyimpan pendapat sendiri terus menerus. Kalau boleh tahu sudah berapa lama kamu merasa seperti itu? Ini sudah mulai sejak saya gimana ya Bu? Dari kelas 9 Bu. 9. Iya Bu. Oh, itu pasti sangat melelahkan ya. Sudah lama sekali menanggung perasaan seperti itu. Iya Bu. Selain diskusi kelompok, situasi apa lagi di sekolah yang biasa membuat nak dia merasa tidak nyaman? Iya banyak Bu. Yang pertama tuh kalau mau presentasi Bu, saya tuh kayak nervous, kayak itu tanganku tuh Bu kayak dingin nih, gemetaran sendiri nih karena malu Kak maju ke depan, tidak percaya diri, merto. Kalau guru juga tiba-tiba tunjuk saya untuk menjawab pertanyaan Bu, itu kayak panik Bu, kayak ngeblank no, tidak aku tahu apa aku jawab. Tapi ada aja yang kupikirkan tadi Bu, tapi tidak aku gitu kayak ngeblank kok, tidak aku tahu untuk menjawab. Nah bahkan kadang juga itu waktu jalan di lorong sekolah dan ketemu kakak kelas atau guru, saya suka memilih jalan lain supaya saya tidak menyapa atau mengobrol dengan mereka. Seperti itu ya. Iya Bu. Oke, baik. Ini sangat membantu untuk saya pahami lebih dalam. Nah, Nak Julia, dari yang kamu ceritakan tadi kelihatannya ada pola ya, ada banyak situasi di sekolah yang membuat kamu merasa tidak nyaman dan memilih untuk menghindar. Nah, kalau kita fokuskan hari ini, masalah apa yang paling ingin Nak Julia bahas terlebih dahulu, yang paling terasa berat itu yang mana? Iya Bu, terima kasih. Yang paling berat itu Bu, kayak rasa kurang percaya diri itu Bu. Itu yang paling mengganggu saya dalam keseharian saya Bu. Baik, kita sepakat ya, hari ini kita fokus membahas rasa kurang percaya diri yang Najwa alami, dengan tujuan supaya kita bisa memahami penyebabnya dan menemukan cara konkret untuk mengatasinya. Setuju? Setuju Bu. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ya Nadia. Tadi kamu bilang presentasi yang paling berat. Bisa kamu ceritakan lebih detail waktu kamu dengar akan ada presentase, apa yang pertama kali terjadi? Maksud saya itu dari awal, dari saat kamu tahu sampai hari hanya. Oke begini Bu, jadi misalkan kalau hari Senin itu guru bilang minggu depan ada presentasi. Nah dari Senin itu saya sudah langsung mulai gelisah. Malamnya itu saya sudah mulai susah tidur Bu. Baru dalam kepala saya itu terus memikirkan bagaimana kalau saya salah, gimana kalau semua ketawa kalau saya presentasi. Nah sampai hari-harinya itu perut saya sudah mulai mual, tangan gemetar. Kadang juga saya cari alasan supaya nggak jadi Kak presentasi Bu, pura-pura sakit Kak, atau minta tukar jadwal sama teman. Oh, seperti itu ya. Itu pasti sangat menguras energimu ya Nak Julia. Dari Senin sudah khawatir, terus sampai hari H. Ibu mau menggali lebih dalam sedikit. Waktu kamu bilang gimana kalau saya salah, gimana kalau semua ketawa, apakah itu datangnya otomatis atau kamu yang sengaja memikirkan itu? Itu kayak otomatis Bu, nggak aku sengaja. Baru tiba-tiba pikiran itu sudah ada saja di kepala aku, dan rasanya
rasanya tuh kayak tidak mau berhenti, susah berhenti Bu. Gitu. Oke, baik. Itu poin yang sangat penting ya. Kita tandai dulu ya. Nah, selain persentase, tadi kamu juga sempat menyebut kadang menghindari kontak mata atau memilih jalan lain di lorong sekolah. Apa yang kamu rasakan waktu itu terjadi? Bisa diceritakan sedikit? Seperti ini Bu, rasanya kayak takut dilihat orang, takut dinilai, kayak kalau saya lewat di depan orang dan mereka melirik, pikiran saya jadi langsung bilang pasti ada yang salah dari saya ini, atau pasti mereka pikir saya aneh. Jadi lebih aman rasanya ketika saya menghindar dari mereka Bu, begitu. Oke, itu terdengar sangat melelahkan ya Nak Julia. Selalu merasa diawasi dan dinilai kemanapun kamu pergi. Ibu mau tanya satu hal lagi. Kamu juga sempat menyebut sering membandingkan diri dengan teman-teman ya. Bisa diceritakan bagaimana biasanya itu terjadi? Iya Bu, saya sering lihat teman-teman yang pintar, aktif di kelas, banyak temannya, dan saya pikir kenapa mereka bisa dan saya tidak bisa. Terus kadang kalau ada teman dapat nilai lebih bagus dari saya langsung down sendiri Bu, mikir bahwa saya memang tidak sepintar mereka. Oke, itu perasaan yang berat sekali ya Nak Julia. Sekarang Ibu mau tanya satu hal lagi yang mungkin sedikit agak berbeda ya. Dari mana kira-kira awal perasaan kurang percaya diri ini datang? Apakah ada kejadian atau pengalaman tertentu yang kamu ingat yang membuat rasa ini semakin kuat? Ada Bu, waktu kelas 10 dulu saya pernah presentasi dan saya salah bicara Bu di depan kelas. Beberapa dari teman saya itu ketawa dan ada yang berbisik-bisik. Dari situ saya jadi trauma presentasi Bu, rasanya seperti dikonfirmasi bahwa saya memang tidak mampu berbicara di depan banyak orang. Oh, seperti itu ya. Iya Bu. Terima kasih ya Nak Julia sudah menceritakan masalahnya. Ini pasti sangat menyakitkan. Dan sekarang Ibu bisa bayangkan betapa berbekasnya pengalaman itu di hidupnya Julia. Nak Julia sangat berani mau berbagi itu dengan Ibu. Selain kejadian itu di rumah, apakah ada hal-hal yang mempengaruhi rasa percaya diri tak, misal dari keluarga ataupun lingkungan sekitar? Orang tua saya itu orangnya tinggi standarnya Bu. Kalau nilai saya 80, mereka tanya kenapa enggak 90. Kalau saya cerita tentang presentasi, jarang dapat pujian, lebih senang dapat koreksi. Saya jadi biasa berpikir bahwa apa yang saya lakukan itu tidak pernah cukup baik bagi mereka. Oh, itu sangat masuk akal ya. Lingkungan yang terus menerus mengoreksi tanpa banyak memberi penguatan memang bisa membentuk cara kita memandang diri kita sendiri. Kamu tidak sendirian kok dengan pengalaman ini, dan itu bukan salahmu ya Nak Julia. Nah, sejauh ini kita sudah bicara banyak tentang apa yang Nak Julia alami. Perilaku menghindar, membandingkan, pengalaman masa lalu, dan pola di rumah. Bagaimana perasaan Nak Julia setelah menceritakan itu semua? Sedikit merasa lega Bu, kayak agak ringan begitu. Selama ini rasanya cuma kayak saya sendiri yang tahu semua ini. Jadi setelah saya berbagi dengan Ibu, rasanya sudah mulai ringan Bu. Iya, itu ya, sangat wajar ya, menanggung seorang diri itu berat.
Sekarang Nak Julia sudah punya banyak teman untuk berbagi. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian yang lebih dalam lagi ya. Kita coba pahami bersama-sama kenapa pikiran-pikiran itu bisa sekuat itu mempengaruhi perasaan dan perilaku kita. Oke? Iya Bu. Sekarang Ibu mau tunjukkan sesuatu yang menarik. Coba kita ambil contoh tadi, situasinya besok presentasi. Apa pikiran pertama yang langsung muncul? Pasti saya salah bicara dan semua teman saya itu akan ketawa. Itu yang saya pikirkan. Oke, setelah pikiran itu muncul, apa yang kamu rasakan? Langsung nervous Bu, baru perutku rasanya memual dan dadaku juga itu sudah sesak. Dan setelah merasakan itu, apa yang kamu lakukan? Cari alasan Bu untuk menghindari presentasi. Nah, itu kalau Ibu lihat polanya ada 3 tahap ya. Yang pertama itu pikiran, yang kedua perasaan, dan yang ketiga perilaku. Dan semua itu berantai ya. Pikiran negatif menghasilkan perasaan negatif pula, dan perasaan negatif itu memunculkan perilaku menghindar. Masuk ide akalnya Nak Julia? Iya Bu. Oke. Masuk gitu. Seperti siklus itu yang terus berputar-putar. Betul sekali. Itu merupakan siklus, dan yang menarik itu siklus itu dimulai dari mana? Iya Bu, dari pikirannya Bu. Tepat sekali ya. Nah, dalam pendekatan yang kita pakai hari ini itu namanya cognitive behavior therapy. Kita bisa belajar bahwa bukan situasinya yang langsung bikin kita sedih atau takut, tapi bagaimana cara kita memaknai situasi tersebut. 2 orang bisa menghadapi situasi yang sama, tapi perasaannya bisa berbeda tergantung dari pikirannya. Misal 2 orang tahu besok presentasi. Yang satu berpikir ini kesempatan yang sangat menunjukkan kemampuan. Yang lainnya berpikir pasti saya gagal, hasilnya pasti berbeda. Kira-kira masuk akal gini yang Ibu bilang? Iya Bu, sangat masuk akal. Jadi yang perlu saya ubah itu adalah isi pikiran saya dulu ya Bu. Betul sekali. Kamu menangkap bahasa Ibu dengan cepat ya. Nah, pikiran-pikiran negatif yang datang secara otomatis seperti yang kamu ceritakan tadi Nak Julia, itu dalam CBT punya nama khusus, yaitu automatic negative thought atau ANT. Iya Bu. Kita sering menyebutnya pikiran negatif otomatis. Mereka datang cepat tanpa diundang, dan kita sering percaya begitu saja tanpa mempertanyakannya. Apakah kamu sadar sebelumnya bahwa kamu punya pikiran-pikiran seperti itu? Sadar sih Bu, tapi saya pikir itu memang kenyataan, bukan hanya sekedar timbul dari dalam pikiran saya sendiri. Nah, itu sangat menarik ya. Justru yang mau kita periksa bersama-sama hari ini yaitu apakah pikiran-pikiran itu betul-betul akurat atau sebenarnya ada ya distorsi. Kamu siap? Siap Bu. Oke ya. Mari kita kumpulkan dulu pikiran-pikiran negatif yang sering muncul tentang dirimu sendiri. Selain pasti salah bicara dan diketahui tadi pikiran negatif, apalagi yang kamu sering hadir secara otomatis khususnya tentang dirimu sendiri? Yang paling sering itu saya tak pintar. Kemudian saya juga kayak tidak seperti teman-teman yang lain. Terus ngapain juga saya bicara? Pendapat saya juga pasti tidak didengarkan, dan nilai bagus yang saya dapat itu juga mungkin hanya kebetulan saja Bu, bukan karena memang saya mampu. Dan satu lagi, saya tidak layak mendapatkan perhatian dan juga pujian
terima kasih ya Nak Julia sudah mau jujur dan terbuka sama Ibu. Itu butuh keberanian. Ibu mau kamu tahu bahwa banyaknya pikiran itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda bahwa kamu sudah lama menanggung beban yang sangat berat sendirian. Sekarang kita akan periksa satu persatu dengan cara yang kita sebut dengan pertanyaan Sokratik. Artinya kita tanya buktinya, mulai dari yang pertama, saya tidak pintar. Ini pertanyaannya kalau ada orang asing yang bilang pernyataan itu ke kamu, kamu akan langsung percaya atau kamu minta buktinya terlebih dahulu? Saya minta buktinya dulu sih Bu. Nah mungkin juga saya langsung percaya kalau nggak ada buktinya. Nah, bagus sekali ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa kalau pikiran itu datang dari dalam kepalamu sendiri, kamu langsung percaya tanpa adanya bukti? Bukankah kamu layak mendapat perlakuan yang adil dari dirimu sendiri? Iya juga sih Bu. Saya nggak pernah berpikir dari sudut pandang seperti itu. Nah, sekarang kita cari buktinya. Apa bukti konkret yang mendukung pikiran saya tidak pintar? Bukan perasaan ya, tapi bukti nyata. Kalau tentang bukti konkret sebenarnya nggak ada yang kuat Bu. Nilai saya nggak jelek, ada yang 75, ada juga yang 85. Pernah juga saya dapat 90 di bahasa Indonesia, cuma kadang ada yang di bawah rata-rata Bu. Gitu. Oke, sekarang apa bukti yang bertentangan dengan pikiran tidak pintar? Banyak Bu. Kalau dipikir-pikir, nilai saya rata-rata cukup baik. Saya pernah bantu teman yang kesulitan mengerjakan tugas matematika. Wali kelas saya juga pernah bilang saya punya potensi yang baik, cuma saya butuh percaya diri. Oke, banyak sekali bukti yang bertentangan ya. Jadi kalau kita timbang di satu sisi bukti yang mendukung saya tidak pintar hampir tidak ada. Di sisi lain banyak bukti yang menunjukkan sebaliknya. Kira-kira pikiranmu akurat enggak? Nggak akurat sih Bu. Kayak pikiran saya sendiri yang berbohong pada saya. Tepat sekali ya. Dan itu yang namanya distorsi kognitif. Pikiran yang terdistorsi, tidak akurat, tapi kita percaya begitu saja. Pikiran saya tidak pintar itu dalam CBT namanya labeling. Kita kasih label atau cap negatif ke diri sendiri berdasarkan 1-2 kejadian padahal tidak mewakili gambaran keseluruhan. Paham? Paham Bu. Jadi saya yang kasih cap diri saya sendiri tidak pintar ya Bu, padahal tidak benar. Betul ya. Nah sekarang pikiran kedua, pasti semua teman ketawa kalau saya presentasi. Ibu mau tanya, pernahkah kamu betul-betul membaca pikiran teman-temanmu? Apakah yang punya kemampuan mengetahui apa yang ada di pikiran orang lain? Ya enggak sih Bu, tapi kayaknya mereka pasti akan ketawa saja. Oke, apakah pernah ada kejadian di mana kamu presentasi dan teman-temanmu tidak menertawakan? Kayaknya pernah Bu, waktu kelas 10 semester 1 saya presentasi dan berjalan lancar seperti biasanya. Teman-teman mendengarkan juga, tidak ada yang ketawa. Nah, jadi tidak selalu iya kan? Artinya pikiran pasti semua ketawa itu tidak akurat.
kata pasti dan semua itu terlalu mutlak. Ini yang dalam Filipina namanya mind reading. Kita seolah-olah tahu pikiran orang lain, padahal tidak. Ditambah kita ambil satu kejadian lagi, kejadian buruk, dan menyimpulkan bahwa itu akan selalu terjadi. Bisa kamu lihat polanya? Bisa Bu. Jadi saya mengambil kejadian waktu kelas 10 itu dan menjadikannya aturan untuk semua situasi kedepannya. Padahal satu kejadian tak bisa mewakili segalanya ya Bu ya. Luar biasa ya analisisnya Najia. Kamu sangat cepat memahami. Nah, satu lagi, nilai bagus saya hanya kebetulan. Kalau ibu tanya, bagaimana proses kamu mendapatkan nilai bagus itu? Apakah betul-betul hanya kebetulan? Ya, enggak juga sih Bu. Saya belajar. Saya kerjakan semua tugasnya. Kadang saya juga ulang membaca materinya sampai beberapa kali. Jadi sebenarnya bukan kebetulan Bu. Nah, jadi ada usaha yang nyata di balik hasilnya, bukan kebetulan. Pikiran hanya kebetulan itu namanya apa kira-kira dalam CBT? Itu termasuk meremehkan usaha dan keberhasilan diri sendiri. Gabungan dari disqualifying, depositif, dan labeling. Intinya kita cenderung menolak hal positif tentang diri sendiri. Sudah makin terbayang polanya, Nak Julia? Iya Bu, ternyata saya sama ini terlalu keras pada diri saya. Tidak pernah mau mengakui bahwa hal baik tentang diri saya itu ada. Itu insight yang sangat berharga, Nak Julia. Dan kamu baru saja membuat langkah besar dengan menyadari itu. Kamu sudah mulai memutus siklus yang tadi kita bicarakan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih membangun. Kita belajar mengganti pikiran-pikiran dengan sesuatu yang lebih akurat dan positif dan suportif. Oke, nah Julia, sekarang kita masuk ke teknik inti yang akan kita pelajari, yaitu positive self-talk. Ini bukan tentang membohongi diri sendiri dengan bilang saya paling pintar di dunia ini, gitu. Tapi positive talk adalah tentang berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang akurat, realistis, dan baik. Seperti cara kita berbicara kepada sahabat terbaik kita. Kalau sahabat mood yang lagi down bilang saya tidak pintar, kamu akan bilang apa ke dia? Saya tidak akan bilang iya kamu memang bodoh. Saya pasti akan bilang enggak Ji, kamu pintar, kamu bisa ini itu, atau minimal kamu lagi belajar, wajar kalau kurang sempurna. Nah, itulah positive talk ya. Jadi sahabat terbaik untuk dirimu sendiri. Tunggu, ibu akan mengambilkan lembar kerja yang Nak Julia harus kerjakan. Nanti ibu akan jelaskan lagi. Oke? Sebentar ya. Kita isi bersama-sama ya lembar kerjanya. Ini ada kolom di sini ada kolom HMT atau pikiran negatif, jenis distorsinya, dan kolom untuk self-talk positif. Kita mulai dari yang pertama ya.
refleksi. Harus juga diisi kayaknya Bu. Iya, isi Ki. Hmm. Udah nih Bu. Sudah selesai ya. Nak Julia bisa membacakan Ibu hasil kerjanya Julia dengan secara lantang. Baik Bu, saya akan membacakan yang pertama itu pikiran negatif saya. Yang pertama itu, saya tidak pintar, pasti saya salah kalau sedang berbicara. Nah, positif self-talk-nya itu Bu, saya memiliki kemampuan dan sedang berkembang, berani mencoba adalah bentuk keberanian. Kemudian saya malu maju presentasi ke depan. Positif thought-nya itu saya harus bisa, saya harus mampu melawan ketakutan saya. Begitu. Oke, setelah membacakan hasilnya, bagaimana perasaan Pak? Perasaan yang saya alami sekarang Bu, kayak ringan nih, beban Bu, bukan tidak ada nih, tapi kayak yang menjadi permasalahanku selama ini tuh ternyata harus nakale memikirkan hal-hal yang positif Bu, tidak harus saya memikirkan hal-hal yang negatif yang belum tentu terjadi atas diri saya. Oke, bagus sekali ya hasil kerjanya Nak Julia ini. Nak Julia, Ibu ingin menyarankan bahwa sebelum memulai kegiatan Nak Julia di pagi hari, Nak Julia ada kalanya membaca lagi self-talk Nak Julia, bisa ditempelkan ke dinding, ke meja belajar ataupun di mana itu yang memudahkan Nak Julia, supaya Nak Julia setelah membaca lembar self-talknya, pikirannya lebih terbuka lagi dan pikirannya lebih mengarah ke positif lagi. Oke? Bisa? Bisa Bu. Oke, kita sudah ada di penghujung sesi kali ini. Bagaimana perasaan Nak Julia setelah mengikuti sesi konseling kita hari ini? Ya, perasaan saya setelah mengikuti konseling hari ini itu lega Bu. Jadi ternyata hal yang saya pikirkan sama ini, hal-hal negatif yang saya pikirkan sama ini, itu ternyata tidak semengerikan yang saya bayangkan Bu. Jadi ternyata saya harus memikirkan hal-hal yang positif juga Bu. Saya tidak harus berpatokan kepada pikiran negatif ini yang tidak membuat saya berkembang. Kemudian saya juga merasa ringan setelah berdiskusi dengan Ibu. Oke, terima kasih ya Nak Julia sudah mengikuti konseling kita hari ini. Ibu tidak akan menceritakan apapun yang Nak Julia katakan tadi. Nah, Ibu sangat menghargai Nak Julia dan Ibu memberikan saran kepada Nak Julia bahwa haruslah lebih berpikir positif lagi, lebih memberanikan diri lagi dan beradaptasi di lingkungan sekitarnya. Oke? Apakah Nak Julia bisa menyepakati lagi waktu pertemuan kita? Bisa Bu. Nak Julia bisa di minggu depan. Bisa Bu. Di hari apa? Maunya seperti hari ini Bu, hari Kamis pada jam yang sama juga Bu. Oke, bisa ya. Nanti Ibu kosongkan juga jadwalnya Ibu untuk melakukan konseling lagi kepada Nak Julia. Oke, sekian hari